Kita berdoa. Tuhan, itulah tujuan hidup kami, memuliakan nama-Mu di seumur hidup kami. Kami rindu Tuhan menjamah kami dengan firman-Mu. Karena itu kami menyiapkan hati dan pikiran kami, dan berfirmanlah kepada kami. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat hari Minggu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur bisa bersama-sama dengan saudara dimanapun saudara berada menikmati kebersamaan ibadah bersama dengan kami. Hari ini kita masuk dalam pesta Minggu Gerejawi yang disebut sebagai Hari Pencurahan Roh Kudus atau Hari Pentakosta. Dan firman Tuhan yang menuntun kita untuk merayakan Pentakosta diambil dari Yesaya pasal yang ke-63 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Saya ulangi, Yesaya pasal yang ke-63 ayat 11 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal tadi saya mengatakan bahwa minggu ini disebut sebagai Minggu Pencurahan Roh Kudus. Kalau saudara mempelajari sejarah kehidupan bangsa Israel, maka bangsa Israel memiliki beberapa hari raya besar. Dan salah satu hari raya yang besar dan dirayakan oleh mereka disebut sebagai Pentakosta. Orang-orang Israel merayakan Pentakosta untuk mengingat 3 hal setidaknya. Yang pertama adalah mereka merayakan Pentakosta untuk mengingat kebaikan Tuhan yang memberikan panen. Maka Pentakosta yang pertama dimaknai sebagai pesta panen. Allah begitu baik. Allah sudah membawa bangsa Israel dari tempat perbudakan ke negeri yang baru, dan di negeri yang baru Tuhan memberkati mereka dengan hasil pertanian yang berlimpah-limpah, dan sebagai wujud syukur mengingat kembali maka mereka merayakan Pentakosta. Tapi yang kedua, Pentakosta juga dilakukan oleh orang Yahudi untuk mengingat turunnya 10 hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai, sebagai pengingat atas pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan sabdanya yang luar biasa sebagai penuntun bagi kehidupan bangsa itu. Maka mereka setiap tahun menyelenggarakan hari raya Pentakosta sebagai pengingat bahwa Tuhan sudah menurunkan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel,
dan mereka melakukan ini setiap tahun sebagai syukur kepada Allah. Yang ketiga, mereka merayakan Pentakosta juga sebagai peringatan akan hari kebangkitan nasional, di mana bangsa Israel sekarang dideklarasikan oleh Tuhan sebagai sebuah bangsa yang teokrasi, yang dipimpin oleh Allah langsung, di mana Allah adalah kepala dari bangsa itu, pemimpin dari bangsa itu. Maka tiap-tiap tahun semua orang Israel dari 12 suku yang terserak ke berbagai tempat setelah pembuangan, mereka pulang lagi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta. Saudara bisa melihat gambaran ini terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ketika Yesus terangkat ke awan-awan. Maka di sana disaksikan oleh begitu banyak orang-orang Yahudi dari berbagai pelosok kota yang berkumpul di Yerusalem dalam peristiwa Pentakosta. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi perayaan-perayaan bangsa Yahudi mengenai Pentakosta tidak sama dengan apa yang dilakukan gereja. Dalam peristiwa Pentakosta itu, gereja kemudian mengingat bahwa tepat di hari raya itulah Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya, sehingga gereja dalam tradisi gereja merayakan Pentakosta sebagai tanda peringatan bahwa Allah sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi umat pilihannya, sehingga Pentakosta bagi gereja dimaknai sebagai hari pencurahan Roh Kudus bagi kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk merayakan Pentakosta itu kita dituntun oleh teks kita, Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Apa sebetulnya yang mau dibicarakan oleh Yesaya sehingga kita bisa memaknai Pentakosta dalam konteksnya? Yesaya, saudara yang kasih Tuhan, saya akan memperlihatkan kepada saudara sedikit apa yang terjadi di sana. Kalau saudara membaca seluruh Yesaya, maka Yesaya terbagi dalam 3 kelompok, dan ini adalah kelompok yang ketiga yang disebut sebagai Trito Yesaya. Ini tulisan-tulisan yang bersifat nubuatan tentang sesuatu yang akan terjadi kelak kepada bangsa Israel, kepada bangsa-bangsa, termasuk kepada gereja, kepada saudara dan saya. Lalu kemudian pada saat itu Allah menyaksikan betapa menderitanya bangsa Israel dalam pembuangan di Babilonia. Tuhan kemudian mengirim Yesaya untuk memberikan kepada bangsa Israel peneguhan bahwa penderitaan yang kalian alami ini tidak akan lama lagi akan berakhir. 70 tahun kalian dibuang, dan sebentar lagi ini menuju dari akhir masa yang 70 tahun itu. Lalu kemudian Yesaya mulai berdoa bersafaat kepada Tuhan, yang isinya itu sebetulnya berisi 2 hal. Yang pertama berisi pengakuan, yang kedua berisi permohonan. Dan saudara, di dalam ayat 7 kalau saudara baca di dalam Yesaya pasal 63, maka kemudian Yesaya mengawali kalimatnya demikian: Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perhatikan kalimat yang paling penting di situ adalah menyebut-nyebut. Sebetulnya dalam terjemahan lain, menyebut-nyebut itu diterjemahkan sebagai make a list atau bikin daftar. Jadi sekarang Yesaya mau berkata kepada Tuhan, aku mau membuat daftar tentang kebaikan Tuhan. Di dalam doa aku akan kutuliskan betapa banyaknya kebaikan Allah Israel kepada kita bangsa Israel di masa lalu, sehingga kalau kamu sekarang mengalami pergumulan, kamu sekarang ada di dalam kesulitan, kamu sekarang ada di dalam penderitaan, kamu punya daftar yang cukup banyak untuk mengingat bahwa Tuhan baik. Sekalipun kamu dalam pergumulan, Tuhan pernah melepaskan kamu dari pergumulan itu. Dan daftar itu kemudian disebutkan oleh Yesaya dalam ayat-ayat selanjutnya. Ayat yang ke-9 ayat yang ke-8 misalnya bunyinya begini: Allah memanggil Israel sebagai umat Allah. Ini kebaikan Tuhan. Bahkan Israel bukan hanya dipanggil sebagai umat Allah, sebab Israel disebut sebagai anak-anak yang tidak berlaku curang,
ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9 kemudian di sana dikatakan bahwa Allah adalah juru selamat Israel yang menyelamatkan mereka, bahkan menyelamatkan Israel tanpa harus mengutus utusan. Dia sendiri yang datang menyelamatkan Israel dengan tangannya sendiri. Yesaya sekarang mendaftarkan itu sebagai daftar tindakan kebaikan Tuhan di masa lalu untuk menguatkan jemaat yang sekarang sedang ada dalam pergumulan pembuangan, bahwa sekalipun kamu bergumul sekarang, tapi perhatikan ini, begitu banyak alasan untuk kamu itu setia kepada Allah, bersyukur kepada Allah, sebab ada daftar kebaikan Tuhan yang tidak mungkin kamu lupakan. Saudara, coba perhatikan misalkan ayat yang ke-9. Allah bukan hanya menjadi juru selamat, bahkan dikatakan di ayat yang ke-9 Allah sudah menebus Israel. Ayat 9 bagian B, Allah mengangkat dan menggendong mereka, mengantarkan mereka dari negeri perbudakan menuju negeri yang baru yang berlimpah susu dan madunya. Kalau begitu, apa yang sedang mau Yesaya katakan? Tuhan begitu baik di masa lalu, tapi ada konflik di ayat yang ke-10. Sebab ayat yang ke-10 kemudian dikatakan demikian oleh Yesaya, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Bangsa Israel atau nenek moyang mereka yang mengalami kebaikan Tuhan begitu luar biasa itu. Menurut ayat 10, mereka sekarang sudah memberontak kepada Allah dan mendukakan Roh Kudus Allah. Oleh sebab itu, wajiblah mereka sekarang mengaku bahwa Tuhan, kami memang sudah bersalah. Nenek moyang kami itu sudah meninggalkan kesetiaannya kepadamu, dan sekarang kami mengalami pembuangan sebagai akibat dari dosa, pergumulan yang mengalami kesulitan sebagai akibat dari kesalahan, ketidaksetiaan nenek moyang kami itu. Lalu kemudian saudara perhatikan ayat berikutnya, ayat yang ke-11. Kemudian Yesaya bilang begini, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Setelah menyadari perbuatan-perbuatan baik Tuhan di masa lalu, lalu menyadari betapa berdosanya kakekku, nenek moyangku, orang tuaku dulu di hadapan Allah, maka sekarang Yesaya dalam doanya berkata bahwa aku ingat masa lalu, masa di zaman bangsa kami dipimpin oleh Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan. Kapan itu? Masa yang panjang ketika orang Israel sebelum mereka itu memiliki tanah perjanjian, sampai mereka memasuki tanah perjanjian dan dibuang oleh Tuhan ke negeri yang jauh di Babilonia. Lalu apa yang kemudian dipelajari? Ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Yesaya. Ayat yang ke-11 bagian B katanya, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut? Saudara, kalau saudara belajar teologi, maka pertanyaan di manakah dia itu biasanya pertanyaan tentang teodisi. Teodisi itu adalah upaya manusia untuk merangkai-rangkai, menghubung-hubungkan. Mungkinkah Allah yang baik itu mengizinkan penderitaan? Mungkinkah Allah yang penuh kasih itu menegakkan umatnya hidup dalam pergumulan? Yesaya itu menjawabnya, sebetulnya tidak mungkin. Lalu di mana Tuhan di tengah-tengah kesulitan seperti ini? Lalu di mana Allah yang menggembalakan kita di masa-masa sulit seperti ini? Di mana Dia? Kenapa Dia diam saja di tengah-tengah kesukaran yang kita alami sekarang? Nah, kalau saudara kaitkan ini dengan hidup gereja sekarang, saudara boleh mempertanyakan ini sama seperti Yesaya mempertanyakan ini kepada Tuhan. Kenapa Engkau mengizinkan kesulitan sehingga saudara dan saya itu beribadah jarak jauh seperti sekarang?
Saudara harus dibatasi dengan berbagai macam keterbatasan, dan saudara mulai berpikir, kalau Tuhan baik dan berkuasa, lalu di mana Dia dan kenapa Dia mengizinkan ini semuanya terjadi? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu selalu hadir dalam jiwa manusia yang berdosa, yang tidak sanggup memahami kebesaran Allah itu. Tapi Yesaya itu menjawab, Tuhan melalui Roh Kudus-Nya tidak pernah meninggalkan kamu sekalipun kamu sekarang di pembuangan. Dan perhatikan ayat-ayat ini, ayat-ayat yang berikutnya yang saya baca, ada dua kata yang penting, misalkan adalah ayat yang ke-12, ayat yang ke-13. Ayat 12 itu bunyinya begini, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan. Perhatikan kata menyertai, sebab ini satu terjemahan dengan ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 bunyinya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya. Jadi ada kata menyertai, ada kata menuntun. Dua-duanya diterjemahkan dari bahasa Ibrani yang sama dan tidak ada perubahan sama sekali. Bunyinya adalah yalak. Yalak itu bicara tentang Allah itu walk together. Allah itu carry up. Allah itu berjalan bersama kita. Allah itu bahkan menggendong kita pada masa-masa yang sulit. Coba perhatikan kalimat lengkapnya ayat yang ke-12. Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan. Ingat pada waktu Musa mengalami kecemasan, sebab dia tahu dan sadar diri, aku ini orang kecil, mana mungkin saya ketemu Firaun. Tapi Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Tongkat Tuhan, dengan tongkatmu itu engkau akan berjumpa dengan Firaun. Ingat pada waktu Musa kemudian ketemu dengan dukun-dukun saktinya Firaun, yang kemudian bisa melemparkan tongkatnya menjadi ular dan membuat mujizat-mujizat. Tuhan ada di sebelah tangan kanannya. Ini simbol seperti orang tua kepada anaknya, yang selalu menuntun anaknya melewati kesulitan, kecemasan, kegelisahan. Coba perhatikan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12 itu, ayat yang ke-12 bagian B, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Ingat saudara, ini peristiwa keluarnya bangsa Israel. Pada waktu mereka sudah di tengah-tengah perjalanan, di depan sana dia mentok karena ada laut Teberau. Di kanan dan di kiri sudah mentok, tidak bisa lagi kemana-mana, sebab itu sudah padang pasir yang luar biasa ganasnya. Dan di belakang ada ribuan bala tentara Firaun yang mengejar mereka. Dan Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan, kami mentok, tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tidak bisa ke kanan atau ke kiri, kemana kami? Lalu kemudian katanya, Tuhan berfirman kepada Musa, acungkan tongkatmu itu, laut Teberau terbelah. Peristiwa ini diingat oleh Yesaya. Kalaupun kamu sekarang sedang mengalami kesulitan, kecemasan seperti Musa, kegelisahan seperti bangsa Israel, hidupmu mentok, tidak mungkin lagi ada jalan keluar. Kemudian Yesaya berkata, Tuhan sekarang di mana? Firman Tuhan menjawab, Tuhan tidak kemana-mana, Ia menuntunmu, Ia menyertaimu, Ia nanti akan menggendongmu melewati masa yang sulit itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak paham apa yang terjadi dengan hidup saudara dan saya. Saya sendiri menyadari bahwa ini masa yang sulit. Saya berdiskusi dengan istri saya, dengan keluarga, ini bagaimana? Tidak mungkin ini akan selesai di bulan depan, pandemi ini. Mungkin bisa jadi setengah tahun lagi, mungkin bisa jadi 1 tahun lagi, atau malah lebih. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Dan saudara tahu semuanya terganggu, termasuk kami pun berpikir tentang hal-hal yang menjadi kebutuhan kami. Sebab semuanya sekarang menjadi tidak normal seperti yang biasanya. Dan sekarang dihimbau untuk memasuki masa yang normal yang baru itu.
Kadangkala dalam doa kami berkata juga kepada Tuhan, kemana ini? Dalam diskusi dengan para pimpinan gereja, saya mencoba mengontak beberapa pendeta dari berbagai gereja dan bertanya, bagaimana ini ke depan? Ada yang menjawab unik, sebab jawabannya, kami hanya seperti pemadam kebakaran. Di mana ada api, di situ kita padamkan. Kita sama sekali tidak ngerti apa yang terjadi besok. Pokoknya apa yang ada di depan kita, itu yang kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata kepada saudara, ternyata Pentakosta mengingatkan kepada kita, kadangkala hidup saudara dan saya mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang Israel, bergumul dengan berbagai macam kesulitan, termasuk kesulitan ekonomi. Kadangkala saya juga harus membilang supaya kita semua berempati. Kenapa demikian? Sebab ada yang kemudian marah-marah dan berkata, kenapa sih tidak bisa stay at home? Tapi tiap orang punya kemampuan yang berbeda satu dengan yang lain. Ada satu keluarga yang bisa bertahan 6 bulan tanpa harus keluar rumah dan bisa makan. Tapi ada keluarga yang cari pagi untuk dimakan siang, cari siang untuk dimakan malam, dan mereka tidak mungkin stay at home. Sulit, tidak mungkin diputuskan. Tetapi maksud saya adalah, sekalipun situasi kita sekarang sedang seperti ini, tetapi kita mesti memahami bahwa kalau kita mempertanyakan di mana dia, maka Pentakosta mengingatkan bahwa Roh Tuhan itu menyertaimu, menuntunmu, dan suatu kali Ia menggendongmu melewati pergumulan hidupmu yang sulit dan berat itu. Cemaskah saudara? Khawatirkah saudara seperti saya? Tapi percayalah, Allah tidak kemana-mana. Ia berotoritas di tempatnya yang maha tinggi, dan Dia tidak pernah jadi pecundang dikalahkan oleh wabah dan pandemi seperti ini. Dia pasti akan menang dan menolong saudara. Yang kedua, perhatikan ada ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 adalah bagian kedua dari pertanyaan Yesaya dan umat Israel, di manakah Tuhan di masa yang sulit ini? Dan apa pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya selain menuntun dan menyertai? Ayat yang ke-14 saya baca. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Ayat 14 itu ada kata yang berbeda. Ya, saya akan tekankan khususnya kepada kalimat Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat itu menarik, sebab ayat itu punya terjemahan yang tidak sama dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya dua kata tadi, yang pertama menuntun, yang kedua menyertai, diterjemahkan dengan satu kata. Sekarang ayat ini beda kata, sebab kata membawa ke tempat perhentian itu diterjemahkan sebagai to give comfort, memberikan rasa aman. Ini adalah gambaran penggembalaan di Timur Tengah, saudara. Seperti seorang gembala yang mesti membawa ternaknya melewati lembah katanya, maka domba-domba itu akan bertemu dengan begitu banyak ancaman di sana. Yang pertama itu adalah ancaman dari kerasnya dunia di sekitarnya, bahwa lembah itu biasanya terdiri dari batu-batu kapur yang kemudian banyak sekali lubang-lubangnya. Jadi bisa saja domba-domba ini terpelecok, atau bisa saja dari lubang-lubang kapur itu ada ular,
sehingga domba ini bisa dimangsa oleh ular. Atau juga ini lembah yang sangat-sangat rimba raya, sehingga ada ancaman dari binatang-binatang buas yang sembunyi di balik gua-gua. Jadi katanya dalam kondisi seperti itu, domba-domba di tengah-tengah ancaman dari binatang-binatang buas, ancaman dari kaki yang bisa saja terpelecok karena lahannya yang berbahaya, ancaman dari mungkin ada ular yang bersarang bersembunyi dan lain sebagainya, dari musuh-musuh dan lain sebagainya. Kemudian bisa saja ada ancaman yang datang dari peralihan cuaca, sebab di sana tiba-tiba bisa menjadi dingin sekali daerah, dan itu bisa saja membuat mereka membeku. Tapi perhatikan, dalam ancaman tersebut gembala rupanya berhasil menolong seluruh domba-dombanya melewati semua ancaman dan tiba ke sebuah tempat. Disitulah kemudian disebut oleh Yesaya, Tuhan memberikan kepada mereka tempat peristirahatan. Peristirahatan bukan berarti tempat untuk mereka mati atau kalah. Ini adalah tempat yang berlimpah makanan dan airnya. Sama seperti saudara baca dalam Mazmur pasal yang ke-23, bahwa gembala yang baik itu kadangkala membawa kehidupan kita melewati lembah bayang-bayang maut. Tetapi lembah bayang-bayang maut itu tidak lagi menakutkan bagi domba-domba. Sebab apa? Sebab gembala selalu ada di depan, dan dia adalah tameng kita yang pertama yang mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Dan dalam konteks itu kemudian Yesaya berkata, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan berhenti berkarya? Dan apa karya Roh Kudus di tengah-tengah kesulitan hidup seperti sekarang? Tadi yang pertama saya bilang, Tuhan memberi penyertaan, tuntunan. Dalam kepemimpinannya kita digendong Tuhan. Yang terakhir, ayat yang keempat ini, 14 ini adalah, bukan hanya itu, Tuhan memberikan kepada seluruh domba-domba yang menjadi domba gembalaannya tempat peristirahatan, rasa aman, rasa nyaman, di mana kita akan menikmati kelimpahan makanan spiritual, minuman spiritual, dan kita akan bersuka cita dalam kesenangan itu selama-lamanya. Ya, perhatikan tadi dengan bacaan kita yang pertama, yang dari Galatia pasal yang ke-5, bahwa Allah itu sudah mengorbankan dirinya, maka kita mesti meninggalkan kehidupan kita yang lama dan kemudian kita mengenakan kehidupan yang baru. Sebab hanya dengan kehidupan yang baru kita menikmati kesatuan dengan Tuhan, dan disiapkan oleh Tuhan berkat dari kemenangan itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan dalam perenungan hari Pentakosta ini, saudara, apakah engkau bertanya kepada Tuhan seperti Yesaya, di mana engkau Tuhan? Kenapa begitu lama engkau membiarkan kami? Tega sekali engkau membiarkan kami begini. Pentakosta memberi kabar baik. Tuhan tidak pernah kalah. Roh Kudus Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Dia akan menggendongmu di masa yang sulit. Dan biarlah di masa pandemi ini kita sensitif merasakan bahwa Tuhan sedang menggendong saya, mengalahkan musuh-musuh saya, melewati berbagai macam pergumulan dan kesulitan hidup. Dan yang kedua, Tuhan akan membawamu ke tempat yang penuh dengan penghiburan, kemenangan. Kiranya damai Pentakosta, tuntunan Allah Roh Kudus
berlimpah atas hidup saudara. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Pentakosta dimanapun saudara berada. Kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh senang karena Tuhan mengingatkan kami. Pertanyaan-pertanyaan orang Israel di tengah pergumulan itu, itulah pertanyaan-pertanyaan kami. Jika di masa lalu Engkau pernah melakukan hal-hal besar dalam hidup kami Tuhan, pernah melepaskan kami dari musuh kami yaitu maut dan kematian, bahkan Engkau sudah memberkati kami dengan berlipat kali ganda di masa lalu. Sekarang Engkau di mana? Mengapa Engkau mengizinkan kami memasuki kesulitan hidup yang disebabkan oleh alam yang begitu keras di sekitar kami? Kami tidak tahu persis Tuhan, tetapi kami dihiburkan oleh doa Nabi Yesaya bahwa Allah Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami bergumul dengan berbagai kesulitan, Engkau menyertai, menuntun, menggendong kami. Bahkan Engkau bukan hanya menyertai, menuntun, menggendong kami di tengah-tengah kesulitan Tuhan, Engkau juga akan menolong kami melewati pergumulan itu, sehingga tiba waktunya nanti kami akan tiba di hari kemenangan, di mana kami tiba di suatu tempat yang berlimpah makanan dan minuman spiritual. Kami bisa minum dari air kehidupan. Kami bisa menikmati persekutuan dan kebersamaan dengan Engkau yang adalah roti hidup di dalam kekekalan yang Tuhan janjikan pada kami. Terima kasih ya Bapa yang sudah mengutus Roh Kudus-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu terus bekerja atas hidup kami. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.